Masih tentang kisah kesaksian hidup dari Smith Wigglesworth tentang pergumulan Smith dalam menaklukkan sakit batu ginjal dalam tubuhnya yang memakan waktu hingga 6 tahun lamanya. Meski harus melalui masa-masa yang sangat berat dan menyakitkan, tapi Smith Wigglesworth bisa memenangkan peperangan rohani tersebut melalui ketetapan hatinya yang terus berpegang pada firman. Tidak peduli apapun fakta lahiriah yang harus ia hadapi, ia akan terus memegang janji Tuhan yang ia temukan dalam firman-Nya. Dalam kasus sakit batu ginjal tersebut, sebetulnya dokter sudah menganjurkan untuk segera dilakukan operasi. Tapi janji firman yang berbicara dalam hatinya telah membuat keputusannya menjadi bulat untuk menolak dioperasi. Smith berkata, "Aku tidak akan mengizinkan ada satu pun pisau operasi merobek tubuhku. Tubuhku ini adalah milik Tuhan. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi atas tubuh ini, biarlah tangan Tuhan sendiri yang membereskannya." Ketetapan Smith untuk tidak mengizinkan ada satu pisau operasi mengenai tubuhnya bukan hanya terjadi semasa dia hidup. Bahkan di saat dia dipanggil Tuhan, biasanya para dokter harus melakukan otopsi untuk orang-orang yang meninggal. Tapi dalam kasus meninggalnya Smith Wigglesworth, tidak ada tindakan prosedural otopsi yang dilakukan. Dalam kedaulatannya, Tuhan tetap menghargai iman Smith Wigglesworth, sehingga bahkan pada saat matinya pun Tuhan membuat tidak ada pisau bedah untuk mengadakan otopsi pada mayatnya. Smith sendiri pulang ke rumah Bapa tanpa ada rasa sakit apapun. Kepulangannya terjadi pada saat dia sedang melayat salah satu rekan hamba Tuhan yang juga meninggal. Pada saat itu, Smith baru bertemu dengan salah satu jemaat yang anaknya baru beberapa hari lalu dia doakan. Smith Wigglesworth selalu merindukan untuk jemaat atau orang percaya bisa hidup di dalam firman. Jadi ketika Smith menanyakan kondisi anak yang sempat dia doakan, dan ternyata respon dari sang orang tua hanya setengah hati, maksudnya mereka lebih banyak menceritakan hal-hal yang negatif dan bukannya apa yang sudah Tuhan lakukan atas anak mereka. Maka hati Smith Wigglesworth menjadi sedih. Sambil duduk di kursi yang disediakan oleh keluarga tempat ia melayat, Smith kemudian menundukkan kepalanya dan dia pun pulang ke rumah Bapa. Kepulangannya sedemikian indah, tapi juga menunjukkan betapa hatinya terus tertuju kepada orang-orang yang membutuhkan jamahan kasih-Nya. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Smith meninggal karena emosi kesedihan yang sedemikian rupa melihat adanya jiwa-jiwa yang belum bisa hidup di dalam firman. Entahlah, yang pasti Smith pulang ke rumah Bapa dengan penuh kemuliaan. Wahyu 14 ayat yang ke-13 menuliskan, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Lalu dalam Amsal 10 ayat yang ke-7 dituliskan, "Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk." Dari kehidupan Smith Wigglesworth saya belajar, adalah mungkin untuk seseorang sepenuhnya hidup di dalam firman dan keilahian Tuhan. Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan yang betul-betul hidup dalam firman di seluruh kehidupannya. Tidak ada satu jam pun ia biarkan berlalu tanpa ia membaca firman. Bahkan kalaupun dia bepergian, dia tidak akan pernah keluar dari rumahnya tanpa membawa Alkitab. Bahkan Alkitab adalah satu-satunya bacaan yang ia baca di sepanjang hidupnya. Apakah hal tersebut merupakan sebuah gaya hidup yang ekstrim? Mungkin saja. Tapi itulah rahasia keberhasilannya dalam pelayanan. Dan pada kenyataannya, buah-buah pelayanan Smith Wigglesworth jarang dapat diimbangi oleh hamba-hamba Tuhan lain. Karena memang tidak ada yang mau membayar harga untuk menjalani kehidupan yang ekstrim bagi Tuhan.
Melalui daily devotion kali ini, saya berdoa biarlah setiap kita mau melibatkan diri, mau mendisiplin diri untuk melakukan gerakan 1 jam sekali. 1 jam sekali menaikkan pujian, 1 jam sekali berdoa, menyembah, ataupun membaca firman. Pendek kata, mau membangun gaya hidup ilahi yang persis sama seperti yang Smith Wigglesworth lakukan. Biarlah di hari-hari terakhir ini, Tuhan kembali memiliki satu umat yang betul-betul layak baginya. Injil Lukas 1 ayat yang ke-17 menubuatkan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin.